Sistem sewa menyewa leasing bukanlah hal baru di telinga masyarakat Indonesia. Dikarenakan sistem ini berkaitan dengan keuangan, tentunya dari segi akuntansi memiliki peraturannya sendiri. Beberapa peraturan yang membahas mengenai akuntansi untuk leasing diantaranya terdapat PSAK 73, PSAK 30, serta IFRS 16. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih dalam mengenai perbedaan dari ketiga standar akuntansi yang tadi, serta studi kasus untuk penugasan UAS dari mata kuliah teori akuntansi. PSAK 73, PSAK 30, dan IFRS 16 sama-sama membahas mengenai sewa, di mana PSAK 73 dikenal sebagai pengganti dari PSAK 30 yang diadaptasi dari IFRS 16. Di sisi lain, IFRS 16 merupakan pengganti dari IAS 17 yang bersifat ekuivalen dengan PSAK 30. PSAK 30 sendiri membahas mengenai pengakuan leasing dari dua sisi sewa, yaitu dari sisi lessee dan lessor, dan juga membaginya menjadi operating lease dan financing lease. Kemudian terdapat perubahan yang mengharuskan PSAK 73 menggantikan PSAK 30 terkait dengan pengakuan sewa. Apabila merujuk pada PSAK 30, operating lease dapat diakui apabila memenuhi salah satu ketentuan. Maka dari itu, PSAK 73 memperketat ketentuan pengakuan operating lease dan financing lease. Salah satu perbedaan utama antara PSAK 73 dan PSAK 30 adalah bahwa dalam PSAK 73 tidak lagi dibedakan antara operating lease dan financing lease, melainkan hampir seluruhnya diakui sebagai operating lease. Satu-satunya pengecualian untuk mengakui sewa sebagai sewa operasi adalah jika periode sewa di bawah 12 bulan dan bahwa underlying aset dari sewanya bernilai rendah. Apabila transaksi sewa dari pihak lessee diklasifikasikan sebagai financing lease, maka akan mempengaruhi beberapa rasio keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan dengan adanya penerapan PSAK 73 akan meningkatkan jumlah aset, utang jangka pendek, dan juga utang jangka panjangnya pada neraca. Di sisi lain, untuk akuntansi dari pihak lessor masih mengikuti pedoman PSAK 30. Sedangkan untuk perbedaan antara PSAK 73 dan IFRS 16 tidak terlalu signifikan karena PSAK 73 mengadopsi hampir semua pengaturan yang tercantum dalam IFRS 16. Namun, PSAK 73 menambahkan kesimpulan mengenai alasan dibalik pencabutan ISAK 25 yaitu hak atas tanah. Selain itu, PSAK 73 juga tidak mengadopsi amandemen konsekuensial terhadap IFRS 1 yang memang tidak diadopsi oleh Indonesia. Nah, sesuai dengan PSAK 73, maka sewa yang dilakukan PT Sejahtera terhadap PT Rinjani itu termasuk financing lease. Hal ini dikarenakan masa sewa di atas 12 bulan dan juga nilai underlying asset yang tinggi. Oleh karena itu, PT Sejahtera seharusnya mencatat transaksi sewa dengan mendebitkan aset hak guna atau right of use asset. Hal ini dikarenakan yang berpindah dari transaksi tersebut adalah hak pemakaian, bukan hak kepemilikan aset. Selain itu, angka yang dibukukan bukanlah menggunakan nilai wajar, melainkan menggunakan metode nilai kini atau present value. Berikut adalah jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Sejahtera. Setelah pengakuan awal, PT Sejahtera perlu memisahkan biaya sewa minimum antara beban bunga dan juga beban pelunasan liabilitas. Selanjutnya, beban penyusutan perlu dihitung dan ditentukan beban apa saja yang harus ditanggung oleh PT Sejahtera. Lalu, nilai residu tidak ditambahkan ke beban penyusutan yang harus dibayar. Selain itu, pengukuran atas right of use asset dilakukan dengan menggunakan model biaya atau cost model, kecuali jika perusahaan menerapkan model pengukuran lain. Jika mengacu pada model biaya, maka PT Sejahtera mengukur right of use asset pada biaya perolehan yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang telah ditetapkan. Berikut adalah jurnal yang akan dibuat oleh PT Sejahtera selaku lessee.
Berdasarkan PSAK 73, maka leasing yang terjadi selama 11 bulan dapat dikategorikan sebagai operating lease jika memang underlying asset memiliki nilai yang rendah. Namun, jika underlying asset tinggi, maka sewa akan tetap dikategorikan sebagai financing lease meskipun sewa itu di bawah 12 bulan. Sewa hanya dikategorikan sebagai operating lease hanya jika memenuhi kedua kriteria yang diberikan. Selanjutnya, menurut PSAK 73, underlying aset dapat bernilai rendah hanya jika 1. Aset mendasar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi, dan 2. Lesi memperoleh manfaat dari penggunaan underlying aset secara terpisah maupun bersamaan dengan sumber daya lain yang telah tersedia untuk lesi. Dengan demikian, seharusnya sewa yang dilakukan oleh PT Sejahtera atas mesin tetap dikategorikan sebagai financing lease. Hal ini dikarenakan mesin merupakan aset yang bernilai tinggi. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa sewa sendiri merupakan perjanjian antara lesor dan lesi, di mana lesor memberikan hak atas penggunaan aset kepada lesi dan menerima pembayaran sebagai imbalan. Sewa kontingen merupakan bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap berdasarkan kondisi tertentu di masa depan, seperti misalnya persentase penjualan di masa depan, jumlah penggunaan di masa depan, serta suku bunga di masa depan. Sewa kontingen diatur dalam PSAK 30 yang dikenal sebagai rental kontingen. PSAK mengatur pengungkapan pada sisi lesor, baik dalam financial lease maupun operational lease. Terdapat sewa kontingen yang perlu diakui sebagai penghasilan periode berjalan. Berdasarkan rapat DSAK IAI yang dilaksanakan pada 26 April 2017, PSAK 73 disosialisasikan dan akan diterapkan pada 1 Januari 2020. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19, maka dibuatlah amandemen PSAK 73 pada tanggal 30 Mei 2020 untuk memberikan keringanan pada lisi yang terdampak pandemi sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban dari perjanjian yang ada. Nah, dalam amandemen ini, lesi yang terdampak oleh COVID-19 akan diberikan keringanan jika memenuhi persyaratan tertentu, yaitu 1. Perubahan pembayaran menghasilkan imbalan revisian untuk sewa secara substansial sama dengan atau kurang dari imbalan pada saat sebelum perubahan. 2. Segala bentuk pengurangan hanya berpengaruh pada pembayaran yang awalnya jatuh tempo pada 2020. Dan 3. Tidak ada perubahan substansi pada syarat dan ketentuan lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 73, PSAK 30, dan IFRS 16. Serta pembahasan studi kasus PT Sejahtera. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Bye!